Saya belum pernah 16 tahun menerima suap, baik makanan, uang, atau apa saja yang dikasihkan saya. Polisi ini jadi bahan perbincangan karena bekerja sambilan jadi pemulung. Ini dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang harus menerima suap. Padahal, Seladi bekerja di bagian lalu lintas, yakni pembuatan SIM yang terkenal dengan calo dan pungutan liar. 16 tahun bekerja di sana, tak pernah sekalipun ia menerima suap atau uang terima kasih. Sosok jujur Seladi mengingatkan kita pada mantan Kapolri, Hugeng Iman Santoso. Pribadinya yang tegas, tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Salah satu gebrakannya adalah dengan memerintahkan jajarannya untuk mendaftarkan kekayaan pada tahun 1969. Tak sampai di situ, demi menghindari konflik kepentingan, Hugeng pun rela meminta istrinya Mary untuk menutup usaha toko bunga yang mereka rintis. Sayang di tahun 1971, Presiden Soeharto memintanya menjadi duta besar, padahal masa pensiunnya masih lama. Hugeng menolak dan memilih mundur dari jabatan Kapolri. Di saat itu, ia pensiun tanpa memiliki rumah dan kendaraan satupun. Rumah dinas akhirnya diberikan negara kepadanya. Hugeng dan Seladi memberikan contoh kejujuran dan ketulusan dari seorang polisi. Sosok mereka menjadi pengingat bahwa kita, Indonesia, sempat memiliki polisi yang jujur. Prof. Adrianus Meliala, Seladi Hugeng, 16 tahun di urusan SIM dengan tidak pernah sepeser pun menerima suap. Ini anomali menjadi pribadi Seladi atau apa ya? Anomali, dan saya menduga bahwa di kalangannya dia tidak disukai. Karena kalau memakai pendekatan kultur kepolisian, maka polisi itu mirip dengan big happy family. Big happy family. Ada adik, kakak saling bantu, kakak lagi susah dibantu dan seterusnya. Di situ lalu kemudian timbul harmoni. Maka mereka-mereka yang survive dan bahkan yang bisa naik ke atas adalah orang-orang yang tidak terlalu rakus, tidak terlalu kikir, semua tidak terlalu lah. Ya. Semua kalau sudah terlalu, nah repot nih. Terlalu ekstrim ya? Betul, betul. Jadi Seladi termasuk yang ekstrim sebenarnya? Saya kira begitu, dan makanya nggak banyak orang-orang seperti itu di Polri. Begitu. Salah? Tentu saja tidak bisa dibilang salah, namun situasi di kepolisian yang memang tadi ya, mereka itu kan kolegial kan. Mirip dengan keluarga, di mana hampir nggak mungkin orang itu lalu kemudian bisa sendirian memaksakan egonya dalam rangka untuk naik ke atas. Ketika Hugeng dicopot oleh Presiden Soeharto tahun 71, dia sungkem ke ibunya dan ibunya mengatakan kami dicopot. Dia mengatakan bahwa kalau kamu jujur, kami masih bisa makan dengan nasi garam. Cukup relevan value yang ditawarkan Hugeng pada posisi sekarang. Begini ya, repotnya jadi polisi sekarang itu adalah role model. Nggak usah dia macam-macam pun dia sudah dianggap role model oleh masyarakat, di mana diasumsikan bahwa sebagai polisi seyoganya punya beberapa aset-aset yang sifatnya dasar. Sehingga ketika kemudian ada orang yang terlalu miskin seperti itu, malah kemudian masyarakat mempersepsinya sebagai ini kayaknya polisi ada salahnya nih. Ada hukumnya ketimbang sebaliknya begitu. Coba Erson, ada salahnya Seladi bisa menjadi konstitusional di tengah situasi yang begini. Anda lihat gimana? Ya itu artinya begini, bahwa figur Hugeng itu figur yang langka betul gitu ya, susah ditemukan di era reformasi ini gitu ya. Kalau tadi polisi tidak terlalu mapan, dicurigai jangan-jangan dia dihukum gitu ya. Atau misalnya kalau polisi mapan juga serba salah gitu. Nah kalau saya sih lebih melihat begini, kalau kita kembali ke konteks pemilihan Kapolri dan Hugeng dan Seladi, yang kita butuhkan itu tadi figur jiwa-jiwa yang itu ada di dalam Hugeng. Sederhana, anti korupsi, tegas, punya jiwa kepemimpinan, itu yang dibutuhkan. Dan kita publik seringkali tidak menemukan itu di sosok kepolisian. Itu jadi satu yang menurut kita juga cukup langka. Kita butuh itu gitu. Tapi sejauh ini belum. Harapan Anda bukan sebuah utopi di mana bagaimana loyalitas dibangun berdasarkan transaksi. Nah, ini yang akhirnya lagi-lagi tadi jebakan-jebakan Batman tadi masuk lewat proses legislasi lewat DPR gitu ya, untuk pemilihan Kapolri itu mau tidak mau akan membuat effort yang cukup tinggi. Harus dekat dengan
teman-teman di DPR atau partai politik, kemudian kedua juga melayani keinginan-keinginan tanda kutip sebagian teman-teman politisi gitu ya, yang itu berkaitan dengan penegakan hukum, itu membuat proses independensi mereka akan terganggu gitu. Oke. Kalau Trimet lah, PDI Perjuangan yang juga menganalogikan sebagai partai wong cilik gitu. Kalau Anda lihat Seladi, seorang polisi menerima secangkir kopi pun dia nggak mau, kemudian dia memilih memulung untuk mempertahankan hidupnya. Anda lihatnya seperti apa sosok seperti ini? Pertama, kalau kita kembali kepada topik ini Pak Budiman, mungkin posisi hari ini sulit mencari orang sekaliber Pak Hugeng itu. Kalau saya malah berpikir seperempatnya Pak Hugeng aja sudah bisa membawa Polri pelan-pelan ke arah yang baik. Kedua, kalau Pak Saladi ini saya malah kagum ke Kasat Lantasnya. Karena Kasat Lantas itulah yang paling tahu bagaimana perilaku anak buahnya. Dia tidak diganti cukup idealis seperti itu. Biasanya orang-orang yang cukup idealis seperti itu diganti cepat. Supaya itu tidak apa yang kata Prof Adrianus tadi tidak mengganggu kultur dalam tanda petik yang ada di sana. Dan yang ketiga, Pak Saladi itu bisa seperti itu karena pangkatnya juga masih seperti itu. Ya. Kalau itu perwira atau pamen agak sulit. Itu menyangkut proses promosi dia, kemudian pendidikan. Karena kita tahu di polisi itu kompol sampai letkol, AKBP itu ada Sespimen. Kombes itu sampai ini ada Sespimti atau Lemhanas. Kan dia harus tempuh jenjang itu. Karena itulah sebenarnya yang menurut hemat saya calon Kapolri ke depan itu harus bisa memenahi 3 bidang di dalam tubuh kepolisian. 1 lantas. Walaupun Salantas bagus sekarang cukup dipantau oleh KPK ya. Ini yang lantas nih. Kedua soal jabatan promosi mutasi itu di Sundaman itu. Karena jangan heran juga seringkali misalnya Kapolres A nilainya ratusan juta. Ada Kapolres ini nilainya M untuk menjadi Kapolres itu. Begitu juga soal sekolah. Nah itu yang harus dibenahi. Jadi kemudian serse. Bagaimana Kapolri yang ke depan ini bisa memonitor perilaku aparatnya. Yang kurang dari polisi yang sekarang ini, kalau sikap kompromi, ada perilaku anak buah yang menyimpang dibawa walaupun tidak dipotong. Kalaupun ada, paling dimutasi aja. Paling dimutasi Saya aja. ke Bang Jadi Joni propam itu yang lebih banyak bekerja. Saya ke Bang Joni. Kalau lihat 2 aktor yang muncul, Hugeng dan Seladi ya, yang memang sangat, Hugeng jenderal Kapolri sampai selesai dia tidak punya rumah dan lain sebagainya. Value seperti ini masih bisa bertahan di era yang sangat komersial, era yang sangat transaksional seperti sekarang. Ya, ini Pak Seladi ini perlu menjadi bahan introspeksi yang mendalam bagi Polri ya. Mengapa? Karena image terhadap Polri ini luar biasa. Seolah-olah menjadi sebagai anggota Polri itu sudah menjadi kelompok-kelompok the have, kelompok-kelompok yang kaya. Ya. Sehingga ini juga mengakibatkan kesulitan pada saat mencari seorang Kapolri, ya, yang syarat-syarat tidak boleh kaya itu menjadi persoalan, anti kemapanan lah. Gitu. Kita tidak bisa terjebak dalam anti kemapanan. Pada saat rekrutmen Kapolri kita harus membutuhkan seorang kepala kepolisian, ya, yang bisa memastikan dengan personil yang rasionya di bawah 1/7 terhadap rakyat, 470.000 Polri melayani 250 juta rakyat. Ya. Itu yang sangat rendah. Itu dibutuhkan suatu kualifikasi ketegasan yang luar biasa tingginya, kompetensi yang tinggi. Gitu. Jadi ada syarat-syarat yang terkait dengan kompetensi, ketegasan, leadership yang kuat. Itu yang kita butuhkan. Tapi Anda tetap yakin bahwa sosok-sosok seperti Seladi dan Hugeng masih bisa ditemukan ya? Ya saya yakin ada itu dengan catatannya ya, dengan catatannya tentu bukan miskin seperti tidak terlalu ekstrim. Tidak seperti begitu, sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Oke, Bang Trimet, Bang Erson, Bang Joni dan Bang terima kasih sekali. Pergantian Kapolri pasca reformasi cenderung
menjadi sangat politis. Tarik-menarik kepentingan terjadi dan menyeret polisi menjadi tidak mandiri. Situasi itu amat merugikan solidaritas Polri itu sendiri. Di tengah situasi itu, bolehlah publik berharap hadirnya polisi jujur seperti Kapolri Hugeng untuk mengembalikan citra Polri ke depan. Demikian Satu Meja malam ini, saya Budiman Tanojo, sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.